ada 4 kuadran gitu ya. Ada 4 kuadran yang bisa kita nilai. Di mana acuannya kan menggunakan 2. Ada digital capability sama leadership capability. Digital capability itu bisa diperspektifkan menjadi 3 hal. Kemampuan dalam memberikan experience kepada customer secara digital, kemudian kemampuan menjalankan internal proses bisnisnya secara digital, kemudian kemampuan untuk mendeliver performance produk atau service-nya secara digital. Tapi sebetulnya ada sumbu lain, yaitu sumbu yang datar, yaitu masalah leadership capability. Leadership capability ini akan memberikan jaminan terhadap sustainability. Sustainability ini kan berarti bagaimana perusahaan itu menjadi digital secara berkelanjutan. Berkelanjutan itu adalah proses yang tidak bakal balik ke kondisi awal lagi, menjadi tradisional company lagi. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi di MIT Podcast 2025. Ya, semoga Anda semua sehat selalu, sukses, dan selalu mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Tentu kita selalu akan melanjutkan apa yang kita bicarakan di tahun-tahun sebelumnya. Semakin seru tentunya, karena memang pemerintah kita sendiri menggalakkan yang namanya transformasi digital di seluruh aspek, ya. Mungkin 2024 kita berucap terakhir tentang SPBE. Karena di 2025 kita akan bicara tentang bahasanya pemerintah digital. Selamat datang di era transformasi digital Indonesia 2025. Oke, masalah digital company ataupun digital tradisional ini tentu kan merupakan bentuk reaksi, ya. Kita selalu bicara dalam konteks, ya. Konteksnya ini kan sebetulnya sangat sederhana. Bagaimana setiap organisasi itu mencoba untuk selalu bertahan hidup, memiliki daya saing, ya, kemudian meningkatkan kinerja organisasinya, kemudian semakin berusaha untuk memuaskan customer-nya, siapapun itu dalam perspektif public service maupun ke swasta. Nah, muncul istilah daripada digital company dan digital tradisional company tentu tidak luput dari gerusan tentang digitalisasi ini, ya. Memang paling gampang kita bisa definisikan pada saat organisasi itu menggunakan teknologi digital dalam 3 hal, ya. Pertama dalam memberikan experience kepada customer-nya, kemudian dalam meningkatkan performance produk ataupun layanannya, atau mungkin ke dalam configuring internal sistemnya menggunakan teknologi digital, maka kita bisa bilang bahwa itu adalah teknologi digital secara kafahnya aja, secara gampangnya, secara yang bisa kita lihat. Walaupun dalamannya belum tentu juga gitu, ya. Traditional company tentu adalah perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum memanfaatkan digital di 3 aspek tadi, yaitu di experience kepada customer-nya, ya, deliver service khususnya, kemudian di peningkatan produk sistem dan juga produk performance-nya, ataupun di internal configuring-nya, terkait dengan misalkan dari profit model, kemudian struktur organisasi, kemudian proses bisnis, model networking-nya, itu juga akan memberikan impact kepada makna digital company apapun tradisional company. Yang pasti, 2 istilah itu tentu dipicu oleh adanya pemanfaatan teknologi digital. Seperti yang pernah disampaikan oleh Satya Nadella, ya, CEO dari Microsoft, bahwa seluruh organisasi, seluruh perusahaan akan menjadi digital company pada waktunya. Itu statement Satya Nadella, ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, kita bisa melihat bahwa apakah sekedar indikatornya apa aja gitu kan, akan bicara kita masalah indikatornya, ya, bahwa apakah kalau kita sudah meng-offering sesuatu kepada customer kita menggunakan mobile apps misalkan, wah, ini sudah digital company nih, gitu, ya. Atau misalkan pemerintah kita sudah mendeliver services-nya, ya, menggunakan sebuah aplikasi super, misalkan yang kita sering dengar dengan istilah Ina Digital saat ini, atau ada Ina Pas saat ini, oh berarti kita sudah pemerintah digital, gitu, ya. Mungkin secara kasat mata bisa iya, gitu. Tetapi tentu komponen perusahaan itu kan nggak cuma di depan dalam memberikan experience kepada customer. Kembali lagi tadi saya sampaikan, kita perlu mengecek how digital are you organisasinya. Bahasanya adalah
seberapa, kalau kita mengambil saya ngambil dari George Westerman, dari bukunya dia tuh Leading Digital gitu ya, maka ada kuadran-kuadran tentang digital mastery, seberapa kita sudah digital perusahaannya. Jadi ada 4 kuadran yang bisa kita kelompokkan. Jadi memang salah satu ya yang bisa dilihat secara kasat mata oleh orang adalah saat sudah memanfaatkan digital untuk experience customer-nya. Oke, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa indikator yang paling gampang dilihat adalah saat sudah memanfaatkan teknologi. Tapi sebetulnya digital company tadi, kalau sekali lagi saya mengambil dari Leading Digital, George Westerman, ada 4 kuadran gitu ya. Ada 4 kuadran yang bisa kita nilai, di mana acuannya kan menggunakan 2, ada digital capability sama leadership capability. Nah, jadi sebuah company itu bisa dinilai dari 2 hal itu. Jadi ada kuadran digital capability. Digital capability itu bisa diperspektifkan menjadi 3 hal. Kemampuan dalam memberikan experience kepada customer secara digital, kemudian kemampuan menjalankan internal proses bisnisnya secara digital, kemudian kemampuan untuk mendeliver performance produk atau service-nya secara digital. Itu adalah kalau tadi menilai dari sisi digitalisasi digital produknya saja atau digital yang kelihatan lah Mas. Tapi sebetulnya ada sumbu lain, yaitu sumbu yang datar, yaitu masalah leadership capability. Leadership capability ini akan memberikan jaminan terhadap sustainability. Sustainability ini kan berarti bagaimana perusahaan itu menjadi digital secara berkelanjutan. Berkelanjutan itu adalah proses yang tidak bakal balik ke kondisi awal lagi, menjadi tradisional company lagi, gitu ya. Nah, di dalam leadership capability tentu ada aspek bagaimana leadernya bisa menyampaikan vision ataupun visi digitalnya kepada seluruh anggotanya dan akhirnya melibatkan atau membangun keterlibatan seluruh timnya. Karena nggak mungkin bahwa transformasi itu ataupun pengubahan menjadi suatu digital company akan dari level atasnya doang, tapi harus melibatkan ke seluruhnya. Itu tugas leadership. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menata di aspek governance. Governance itu kan penting. Governance itu atau digital governance, bagaimana kita bisa memastikan bahwa digital itu bisa terwujud dari sisi SDM-nya, dari sisi anggarannya, ya kan, dari sisi lembaga khususnya. Itu harus dibangun dalam perspektif si leadership tadi. Ya, kemudian bagaimana melakukan proses inovasi yang sangat baik. Ya, inovasi yang diinginkan di sini kan tentu tidak cuma sekali-kali aja bikinnya, tapi menjadi masif ya, di mana leadership itu harus meyakinkan bahwa inovasinya itu tidak selalu dari top down, tapi bagaimana kita membangun grup-grup kecil yang bisa meng-create inovasi-inovasi dari satu kelompok-kelompok tadi. Dan mekanisme try and error nggak ada masalah. Jadi jangan pernah takut bahwa inovasi itu harus sukses, harus berhasil. Ya, kita ada try and error-nya yang terus-menerus. Selevel Apple pun pernah gagal kan produknya. Sehebat-hebatnya Steve Jobs pun sudah pernah gagal. Bahkan kalau kita bicara masalah listrik zamannya Thomas Alva Edison, dia 1000 kali mencoba baru yang sekian itu berhasil menjadi sebuah bohlam yang menyala dengan listrik. Gitu. Jadi artinya kembali ada 2 aspek, yaitu digital capability, yang kedua adalah ada leadership capability, di mana nanti dari 2 sumbu itu akan membentuk 4 kuadran. Ada yang namanya beginners, ada yang namanya konservatif, ada yang namanya fashionistas, yang cuman sok keren-kerenan doang, Mas. Banyak loh perusahaan yang sok ngaku-ngaku keren digital gitu ya, keren-keren, tapi padahal rohnya masih rapuh, leadership-nya masih rapuh. Governance-nya nggak ada, visinya nggak ada, engagement-nya nggak ada, inovasi nggak ada. Cuma modal keren aja, kelihatan bahwa dia sudah punya apps. Tentu so at the end, kita berharap maturitas yang paling tinggi adalah digital mastery, di mana perusahaan itu sudah memiliki leadership yang baik, capability-nya, dan juga digital capability yang baik. Digital mastery kan ditopang oleh 2 hal. Pertama oleh digital capability dan leadership capability. Ada 2 aspek nih, gitu ya. Semua perusahaan tentu berharap menjadi digital mastery. Ya, tentu ada proses ya, tidak bisa ujuk-ujuk ke sana, gitu ya. Starting point tentu kan ada beginner dulu lah, konservatif dulu lah, sok keren-kerenan dulu lah. Tapi kita tahu tujuan akhirnya kita mau ke jalan mastery. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses, Mas. Jadi, tidak ada yang salah dari semuanya, gitu ya. Jadi stepnya bagaimana? Ya, stepnya adalah begini. Ya,
Kalau kita pengen mengubah, kalau kita perusahaan yang lahir tahun 2010 ke bawah, 2010 ke bawah lah lahirnya perusahaannya. Ya contohnya Enixindo inilah. Enixindo kan lahir tahun 1991 ya. Jauh dari tahun 2010. Maka dia perlu melakukan transformasi. Tapi kalau dia sudah lahir di 2010 ke atas, 2011, 2012, 2013 sampai hari ini, maka dia sudah lahir dengan DNA digital. Maka dia tidak perlu transformasi digital, lawang sudah digital. Ya kan? Istilahnya kalau anak-anak generasi alpha sama generasi beta, tidak perlu diajarin lagi cara internet, tidak perlu diajarin lagi cara menggunakan tablet ataupun handphone. Mereka sudah naturally sudah bisa. Maka fase yang mesti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lahir 2010 ke bawah adalah ya melakukan transformasi digital. Dan di situ akan terstate kata-kata transformasi. Transformasi harus berasal dari top leader nomor 1 loh, Mas. Nomor 1. Tidak pernah ada perubahan atau transformasi dari bawah. Nggak ada ceritanya, nggak ada. Itu pasti gagal. Semua dari atas, top down, nomor 1 orangnya. Kalau dari bawah namanya revolusi. Ya, pemberontakan dan lain sebagainya. Wah, itu akan menjadi cerita yang berbeda. So, untuk menjadi ke sana, kita harus mendesain sebuah mekanisme transformasi digital. Tujuannya adalah OTW menjadi digital mastery di fase yang diharapkan. Jangan lupa loh, perubahan itu terus-menerus. Ya, tidak pernah akan ada ujungnya. Jadi yang namanya transformasi adalah suatu perjalanan yang tanpa akhir. Artinya kita mendesain sebuah transformasi digital di tahun 2030. Maka tantangan di 2030 akan berbeda dengan yang sekarang kan. Maka kita perlu bertransformasi lagi di tahun 2030 untuk menuju ke 2040. Terus dan terus dan terus dan terus. Artinya kesinambungan terhadap perubahan itu tujuannya cuma satu. Kita bertahan hidup aja. Dan syukur kita secara organisasi, satu, bertahan hidup. Itu namanya survival mode. Ya. Tentu perusahaan itu kan nggak cuma survival mode dong. Ya, masa kita kehidupannya gitu-gitu aja. Kita kan kadang pengen makan nggak cuma warteg kali ya. Kadang-kadang makan boleh ke pagi sore kan boleh juga gitu. Kadang-kadang kita pengen pergi liburan ke luar negeri. Ya semua orang memiliki keinginan untuk lebih gitu. Jadi satu, apa yang didapat? Satu pasti survival mode-nya dapat. Yang kedua adalah growth mode. Growth mode itu adalah mode untuk pertumbuhan, untuk mampu berdaya saing, sehingga kita bisa mendapatkan benefit-benefit baik secara profitabilitas atau memberikan pelayanan prima. Jadi, spiritnya adalah perubahan bukan suatu destination, ya, bukan suatu tujuan perubahan itu, tapi perubahan adalah suatu proses yang tanpa akhir. Artinya, pun kita mendefinisikan transformasi digital untuk 2030, pada saat 2030 apa kita selesai? Tidak, tantangannya kan beda lagi. Maka kita akan bertransformasi lagi entah apa untuk 2035 and so on and so forth. Kata-kata digital memang manis ya. Manis banget ya. Tapi kalau dikasih transformasi digital, ada 2 kata tuh, transformasi dan digital atau bahasa transformasi digital. Transformasi biasanya pahit. Digital biasanya manis gitu ya. Dan orang selalu senang yang manis-manis, itu udah wajarnya saja. Sehingga approaching-nya pertama pasti yuk kita digital. Digital akan relate biasa dengan teknologi. Tapi transformasi itu jelas pahit ya. Berubah itu pahit loh. Pindah dari PW itu pahit loh. Nggak enak kan dari duduk asik-asik tiba-tiba suruh berdiri, lagi anak-anak makan suruh lari gitu kan. Mana enak perubahan-perubahan itu. Sehingga apakah transformasi digital itu hanya sekedar teknologi? Anda sepakat nggak bahwa ternyata transformasi digital bukan sekedar teknologi, tapi lebih kepada transformasinya? Yang setuju, tuliskan di kolom komentar. Mik Podcast, menuju Indonesia Digital.